Apalagi memelas berhalas. Wahai peternak, tetaplah kau berjuang, karena ternakmu akan menjadi uang. Peternak berharga ya, peternak berharga ya, peternak berharga ya, peternak berharga ya, peternak Nah, selanjutnya bagaimana untuk yang kecil, umur di bawah 1,5 bulan. Kita tambahkan ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi bagi para peternak dimanapun Anda berada. Jumpa kembali di channelnya Peternak Abal-Abal. Bagi yang baru datang, silakan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya, agar pemberitahuan ada pada beranda sobat-sobat ketika channel peternakan ini upload. Subscribe itu gratis, tidak perlu bayar, tinggal klik aja ya. Baik sobat-sobat, ini adalah pakan fermentasi dari ampas kelapa dan ampas tahu yang takarannya itu 1:2 ya. Jadi ampas kelapanya 2, kemudian ampas tahunya 1. Semuanya berbentuk basah. Saya fermentasi dengan jamu gendong ya. Jadi jamu gendong ini saya fermentasi terlebih dahulu menggunakan E4 peternakan. Ini E4 peternakan ini sesuai dengan nomor Kementerian RI ya. Itu nomornya D110641001 FTC ya. Ini kandungan bakterinya bagus, ada Lactobacillus casei, Saccharomyces cerevisiae, dan Rhodopseudomonas ya. Itu AM4 nya warna coklat. Ini takarannya untuk satu tutup botol ini. Ini satu tutup botol ini untuk 1 liter atau 1 kilo ya, satu tutup botol ini. Ini sobat-sobat, untuk cara membuatnya jamu ini, cara membuatnya sobat-sobat bisa langsung klik linknya di atas ini ya. Di situ akan tampil link, kemudian klik caranya ya. Caranya seperti itu. Secara tidak langsung atau secara umum itu caranya semua sama, baik fermentasi jamu ataupun cara pakan ya, fermentasi pakan. Nah, untuk cara fermentasi pakan sobat-sobat boleh lihat, klik linknya di atas ini ya. Pada video tersebut
saya tampilkan bukan ampas tahu, bukan ampas kelapa, tapi saya tampilkan untuk racikan khusus meminimalisir standar mirip-mirip kepur ya. Itu kurangnya hanya 300 sampai 500 m nya. Kemudian CP-nya kurangnya 4 sampai 7 lah. Sekitaran seperti itu ya. Baik, untuk perbandingannya ini saya menggunakan 70% ampas kelapa dan ampas tahu yang saya fermentasi dengan jamu tersebut. Ini kurang lebih 1 minggu ya. 1 minggu ini prosesnya udah berjamur. Tanda jamur seperti ini, jamur putih seperti ini bagus. Berarti fermentasi berhasil karena berbaunya alkohol. Cirinya aja, ciri fermentasi itu berbau alkohol atau tape, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika dipegang seperti ini tidak hangat, tidak panas, tetapi dingin ya, dingin. Kemudian di atasnya ada jamur putih seperti ini. Itu bagus ya. Kalau jamurnya jamur warna hijau ke biru-biruan itu jelek, berarti sudah bisa dicirikan dari jamurnya ya. Apabila fermentasi gagal, itu jamurnya tidak putih seperti ini, tapi hijau agak ke biru-biruan ya, agak ke hitam-hitaman seperti itu. Sekarang saya akan melakukan pemberian pakan seperti biasa setiap hari, pagi dan sore. 70% dari ampas kelapa dan ampas tahu yang difermentasi ditambah dengan jagung. Jagung saya menggunakan 3 kepal seperti ini ya, 3 kepal seperti ini. Kemudian saya menggunakan pur 2 kepal seperti ini, seperti itu. Ini untuk pembesaran agak sedikit lambat karena saya menyesuaikan dengan pemasukan saya ya. Ini agak sedikit lambat, sekitaran 3,5 bulan sampai 4 bulan ya waktu panennya untuk mencapai 1 kilo. Dan pakan ini diaplikasikan cocoknya di 1,5 bulan ke atas. Sebenarnya 1 bulan ke atas, 1,5 bulan ke atas. Tapi jika sobat-sobat ingin melakukannya 2 minggu langsung ganti pakan ini. Untuk yang umur 2 minggu sampai 1,5 bulan wajib 70% dulu bertahap, 70%-nya yang ini. Kemudian pakan fermentasinya itu 30% ya, bertahap terus sampai beralih ke ini yang 70%. Seperti untuk aplikasikan ya. Nah, ini setelah dicampur kita aduk-aduk rata dulu, kemudian jangan lupa ininya ditutup dulu, diikat lagi. Cara pengikatannya seperti ini, jadi bagian atas dikempiskan dulu, jangan diikat di sini, tapi di bagian atas. Itu apabila proses fermentasi itu tidak masih berproses, nanti si gasnya akan bisa mengembang seperti ini ya nantinya, seperti itu. Makanya ini diikat di bagian atas. Kita sebelum ngasih pakan, sebelum kita ngolah pakan harus ngikat itu dulu agar fermentasinya tidak semakin buruk ya, malah semakin baik seperti itu. Oke, selanjutnya kita kasih pakan ayamnya dulu ya. Ini yang sobat-sobat lihat adalah biopon dari Maggot ya. Kebetulan udah ada yang mulai menjadi peripupa. Ini tidak bau ya, tidak bau. Ini Maggot semua, tidak bau. Jadi bentuknya seperti humus. Oke, ini saya nggak cuci tangan ya, jadi langsung. Kalaupun keracunan pasti ayam itu akan mati.
Nah, selanjutnya bagaimana untuk yang kecil, umur di bawah 1,5 bulan? Kita tambahkan ini dulu ya. Kita tambahkan ini dulu, pur dulu sedikit. Soalnya kalau langsung pasti itu akan menyusut drastis karena memang awalnya dari pur. Kita tambahkan 2 genggam, kemudian ininya 1 genggam. Ini 1 genggam. Kalau saya sekarang sudah 1 kali ya pakan seperti ini. Jadi untuk sore dan maksudnya untuk pagi dan malam itu menggunakan maggot ya. Kalau sore ini saya menggunakan pakan fermentasi. Nanti kedepannya insya Allah akan organik ya, jadi tanpa pur. Dan itu mudah-mudahan bisa terrealisasikan. Jadi limbah untuk EM-nya itu banyak ya, karena limbah-limbah kebanyakan yang paling tinggi itu serat sama proteinnya, sedangkan untuk EM-nya belum dapat kita untuk suplai limbah-limbah apa namanya kentang yang banyak belum ada, kemudian limbah-limbah yang roti limbah belum banyak juga. Jadi manfaatkan dulu yang ada ya. Oke, setelah seperti ini baru kita kasihkan ke ayam ya. Ini coba lihat ya sobat-sobat, ini nggak ada ya. Ini tanah semua, tanah kasgot ya, kasgotnya. Jadi magotnya udah dimakan sama ayamnya, sisanya tinggal kasgot. Ini umurnya belum genap 1,5 bulan belum ya. Jadi 1 bulan kurang 4 harian lah. Yang kecil yang asana juga sama, kita tambahkan ini ya. Kita tambahkan ini lagi. Khusus yang kecil-kecil kita tambahkan pokoknya.